Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bariansyah selaku host pada presentasi kali ini. Saya akan membuka presentasi kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya serahkan kepada Tegar Mustaqim selaku moderator presentasi kali ini. Kepada Tegar dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Kepada presenter 1, Ahmad Agung Afandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membaca penyajian materi pengaruh konsentrasi larutan terhadap massa kentang. Yang pertama adalah landasan teori. Osmosis adalah perpindahan molekul larut atau air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi rendah, melewati membran semi-permeabel sampai kondisi kesetimbangan tercapai. Larutannya memiliki konsentrasi molekul terlarut lebih tinggi disebut hipertonik. Larutan dengan konsentrasi molekul terlarut lebih rendah disebut hipotonik. Larutan dengan konsentrasi yang sama disebut isotonik. Osmosis terjadi ketika molekul berlarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah yang terjadi secara spontan. Difusi jauh lebih sederhana dibandingkan dengan osmosis. Terdapat perpindahan energi kinetik terjadi pada molekul karena tabrakan antar molekul satu sama lain. Karena molekul-molekul bergerak secara acak, energi kinetik ini menyebabkan gerakan konstan antar molekul-molekul. Karena itu, molekul-molekul ini disebut terdifusi satu sama lain. Dengan demikian, proses ini bergantung pada energi kinetik yang membuat molekul-molekul bergerak secara konstan sampai kondisi keseimbangan tercapai. Faktor yang mempengaruhi terjadinya osmosis yaitu diantaranya adalah ukuran molekul. Apabila ukuran molekul lebih kecil dibanding dengan lubang membran, maka hal ini membuat molekul lebih mudah meresap. Keterlarutan lipid. Apabila molekul tersebut mempunyai tingkat kelarutan lipid lebih besar, maka akan meresap lebih cepat. Luas permukaan membran. Apabila permukaan yang terdapat pada membran lebih luas, maka hal ini akan membuat penyerapan lebih cepat. Faktor suhu. Pergerakan dari molekul tersebut sangat dipengaruhi oleh suhu. Faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya difusi yaitu diantaranya adalah wilayah yang akan sangat berpengaruh dalam kecepatan proses difusi. Ukuran dan molekul yang lebih kecil akan mempermudah pergerakan dan akan membuat proses difusi semakin cepat. Membran partikel yang sangat tipis akan sangat mempermudah terjadinya proses difusi. Latar belakangnya itu, sel berasal dari bahasa Latin cellula yang berarti ruang penyimpanan kamar kecil atau bilik kecil dan kotak kecil. Sel tersusun atas membran sel sitoplasma dan organel. Membran sel bersifat selektif semi-permeabel dengan penyusun berupa dua lapis fosfolipid, protein, karbohidrat, dan kolesterol. Transportasi zat melalui membran sel dapat terjadi secara transport pasif, seperti difusi dan osmosis. Difusi adalah peristiwa mengalir atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walau tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh, pemberian gula pada cairan teh tawar. Osmosis adalah kasus khusus dari transport pasif di mana molekul air berdifusi melewati membran yang bersifat selektif permeabel. Dalam sistem osmosis dikenal larutan hipertonik atau larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu tinggi.
larutan hipotonik atau larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut rendah, dan larutan isotonik, dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Jika terdapat dua larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai ke dua larutan simbang. Rumusan masalah apa yang terjadi di perubahan massa pada kentang pada ketiga larutan yang memiliki massa berbeda? Apakah terjadi perubahan tekstur pada kentang? Hipotesisnya A0, tidak terjadi perubahan massa pada kentang. Satunya terjadi perubahan massa pada kentang. Tujuannya itu untuk mengetahui reaksi kentang terhadap larutan yang memiliki konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi. Mengetahui perubahan yang terjadi pada kentang. Alat yang dibutuhkan itu ada air, kentang, dan gula pasir. Untuk bahannya itu ada gelas ukur, pisau, timbangan, gelas 3 buah, dan tisu. Cara kerjanya itu yang pertama, iris kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih sebanyak 3 buah dan ukuran berat dan bentuknya sama. Yang kedua, buatlah larutan gula 10% atau 10 gram gula pasir dan 100 ml air. Dan larutan 20% sama dengan 20 gram gula pasir dan 100 ml air. Yang ketiga, siapkan 3 gelas sebagai wadah uji coba. Di gelas A diisi air 100 ml bersih, yang gelas B diisi dengan larutan gula 10%, gelas C diisi larutan gula 20%. Masukkan masing-masing kentang ke dalam 3 gelas uji coba, diamkan selama 35 menit. Yang keenam, setelah 35 menit, angkatlah kentang tersebut satu persatu, lalu dilap pakai tisu dan timbang kembali. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Ayu. Baik, terima kasih kepada Ahmad Agung Afandi telah menyampaikan materi, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter 2 kepada Adinda Ayu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini ada tabel pengamatan. Jadi, kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa selama 35 menit mengalami peningkatan massa, di mana kentang yang sebelum direndam air biasa beratnya lebih kecil dibandingkan setelah direndam dengan air biasa. Misalnya berat awal kentang sebelum direndam air biasa adalah 20 gram. Tetapi setelah direndam air, beratnya berubah menjadi 21 gram. Jadi, kentang mengalami peningkatan massa sebesar 1 gram. Hal ini terjadi karena air bersifat hipotonis terhadap sel kentang. Kentang yang dimasukkan ke dalam larutan gula 10% mengalami penurunan berat. Hal ini terjadi karena perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Pengurangan berat bergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin banyak pengurangan beratnya. Kentang yang dimasukkan ke dalam larutan gula 20% juga mengalami penurunan massa. Berat awal untuk larutan gula 10% adalah 20 gram. Setelah dimasukkan ke dalam larutan gula 10% tersebut, berat kentang mengalami penurunan menjadi 19 gram. Hal ini juga terjadi pada kentang yang dimasukkan ke dalam larutan 20%, yang berat awalnya 20 gram mengalami penurunan massa menjadi 18 gram. Lalu ada kesimpulan. Jadi, osmosis merupakan difusi air melintasi membran semi-variabel dari daerah di mana air lebih banyak ke daerah dengan air yang lebih sedikit. Tekanan osmosis ditentukan oleh 4 faktor, yaitu molaritas atau konsentrasi zat terlarut, konstanta ionisasi, konstanta gas,
dan temperatur absolut larutan. Dari data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa kentang yang mengalami penambahan berat terjadi karena larutan bersifat hipotonis terhadap kentang. Sedangkan jika terjadi pengurangan berat karena larutan bersifat hipotonis terhadap kentang, keras lunaknya kentang bergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya. Juga semakin banyak pengurangan beratnya. Berikut adalah lampiran dari hasil kegiatan. Pengaruh pengadukan terhadap waktu larut gula pasir di dalam air. Landasan teori. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama di dunia. Menurut Darwin, gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Secara umum, gula dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada monosakarida. Sesuai dengan namanya, yaitu mono, yang berarti satu. Ia terbentuk dari satu molekul gula, yang termasuk monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Berbeda dengan monosakarida, disakarida berarti terbentuk dari dua molekul gula, yang termasuk disakarida adalah sukrosa atau gabungan glukosa dan fruktosa. Terus ada laktosa, yaitu gabungan dari glukosa dan galaktosa. Gula merupakan komoditas utama perdagangan di Indonesia. Gula merupakan salah satu pemanis yang umum dikonsumsi masyarakat. Gula biasanya digunakan sebagai pemanis di makanan maupun minuman. Dalam bidang makanan, selain sebagai pemanis, gula juga digunakan sebagai stabilizer dan pengawet. Lalu ada air. Air adalah senyawa yang penting bagi kehidupan. Rumus kimia air adalah H2O, yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen. Air bisa berasal dari beberapa sumber yang ada di bumi. Air pada dasarnya bisa berasal dari permukaan maupun air tanah. Sedangkan air tanah juga berasal dari hujan, namun tidak jatuh di area-area sungai dan danau. Air memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ada beberapa jenis air tanah, di antaranya air tanah freatik, yaitu air tanah dangkal. Yang kedua, air tanah dalam atau artesis, yaitu air tanah dalam. Air tanah meteorit atau vados, yaitu air tanah dari proses resipitasi atau hujan. Terus ada air tanah baru atau juvenil, yaitu air yang terbentuk dari dalam bumi karena intrusi magma. Yang terakhir ada air fosil atau konat, air fosil batuan, yaitu air tanah yang terjebak pada pori-pori saat batuan terbentuk. Ya, terima kasih kepada Adinda Ayu yang telah menyampaikan materi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh presenter 3. Kepada Irdanda Maitsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Tegar selaku moderator. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah B. Latar belakang. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat-zat lain dalam larutan disebut zat pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Larutan yang dapat diklasifikasikan misalnya berdasarkan fase zat terlarut dan pelarutnya. Tabel berikut menunjukkan contoh-contoh larutan berdasarkan fase komponen-komponennya. Jadi di sini terdapat tabel yang menjelaskan contoh larutannya dan zat terlarut.
Selanjutnya, C. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah gula dapat larut di dalam air tanpa proses pengadukan? Yang kedua, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan gula untuk larut dalam air jika tidak diaduk? D. Hipotesis. Hipotesis awal. Gula tidak larut dalam air saat diaduk. 2. Hipotesis akhir. Gula larut dalam air saat diaduk. Tujuan. Mengetahui apakah proses pengadukan memengaruhi larutnya gula dalam air. 2. Mengetahui apakah gula dapat larut dalam air tanpa proses pengadukan. Alat dan bahan yang digunakan. Pertama ada gelas, sendok, gelas ukur, gula, dan air. G. Cara kerja. Ukur air hingga mencapai 100 ml. Lalu masukkan gula bermassa 10 gram dan 20 gram ke dalam air. Kemudian aduk hingga larut. Selanjutnya melakukan uji coba kedua yaitu dengan memasukkan gula ke dalam air tanpa diaduk. Kemudian catat waktu yang diperoleh dari hasil kedua uji coba tersebut. Di sini terdapat tabel pengamatan dari percobaan yang tadi. I. Analisis dan pembahasan. Setelah melakukan uji coba, kami menganalisis ternyata gula dapat larut dalam air lebih cepat jika terjadi proses pengadukan. Jadi dari proses percobaan tersebut dapat kami ambil kesimpulannya, proses pengadukan dapat memengaruhi larutannya hingga gula dalam air. Gula yang tidak diaduk dapat larut namun dalam jangka waktu yang lama. Nah, berikut merupakan lampiran dari proses kegiatan percobaan yang telah kami lakukan. Baik, segitu saja materi yang dapat kami paparkan. Selebihnya saya serahkan kepada Tegar Mustaqim selaku moderator. Baik, terima kasih kepada semua presenter. Jadi kesimpulan adalah osmosis merupakan difusi air melintasi membran semi-permeable dari daerah di mana air lebih banyak ke daerah dengan air yang lebih sedikit. Tekanan osmosis ditentukan oleh 4 faktor yaitu molaritas atau konsentrasi zat terlarut, konstanta ionisasi, konstanta gas, dan temperatur absolut larutan. Dari data yang dapat disimpulkan bahwa kentang yang mengalami penambahan berat terjadi karena larutan bersifat hipotonis terhadap kentang. Sedangkan jika terjadi pengurangan berat karena larutan bersifat hipertonis terhadap kentang, keras lunaknya kentang bergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya. Juga semakin banyak pengurangan beratnya. Kesimpulan proses pengadukan mempengaruhi larutnya gula dalam air. Gula yang tidak diaduk dapat larut, namun dalam jangka waktu yang lama. Dan selanjutnya saya serahkan kepada host. Pada host saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Baik, kita sudah sampai di ujung pembahasan. Saya tutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.